Jumpa lagi sahabat Thalia Channel. Kali ini Thalia Channel menyajikan cara menyiram tanam yang baik di pekarangan rumah. Agar tanaman tumbuh subur, tidak mudah layu, dan tanah di dalam pot tetap gembur. Sahabat Thalia Channel, merawat tanaman menjadi sebuah hobi dan kesenangan bagi banyak orang. Mulai dari membeli benih, menanam, hingga merawat sampai tumbuh subur merupakan kepuasan tersendiri. Apalagi dengan beragam manfaat yang bisa didapatkan. Namun, dalam pengerjaannya tentu tak semudah yang dibayangkan. Seringkali menemukan tumbuhan yang layu dan tak berkembang dengan baik, padahal sudah merawatnya sesering mungkin. Nah, bisa saja hal tersebut terjadi karena cara penyiraman yang belum benar. Salah satu tahapan yang dianggap sepele, tetapi sebenarnya sangat krusial. Agar hal ini tidak terulang kembali, yuk coba praktikkan cara menyiram tanaman yang baik dan pastinya menyuburkan. 1. Cara menyiram tanaman agar tumbuh subur dengan memerhatikan jumlah air yang digunakan. Menyiram tanaman setiap hari justru perlu dihindari. Manfaat menyiram tanaman akan meningkatkan siklus pertumbuhan alami di pekarangan rumah. Cara memelihara tanaman yang satu ini memang terlihat mudah, tapi jika salah penerapan bukan nggak mungkin membuat tanaman jadi cepat layu dan rusak. Lantas berapa banyak air untuk menyiram tanaman yang direkomendasikan? Jawabnya sekitar 1/4 volume air dalam wadah. 2. Jenis air untuk menyiram tanaman juga memengaruhi kesuburan. Pakai air bekas cucian beras bisa merangsang pertumbuhan pada daun tunas dan cabang. Loh, tak boleh sembarangan gunakan air untuk menyiram, apalagi bekas mencuci pakaian. Bahan deterjen yang terkandung bisa membuat tanaman mudah mati. Alternatif yang baik, kamu bisa gunakan air bekas cucian beras. Cara menyiram tanaman dengan air cucian beras pun mudah, hanya perlu mengira-ngira dengan memasukkan jari ke dalam medium tanah. Jika di bawah permukaan tanah masih terasa lembab, sebaiknya tunggu penyiraman di waktu berikutnya. Selain menyuburkan tanaman, air cucian beras bisa jadi pupuk organik, menghambat berkembangnya patogen, memacu perkembangan akar tanam, dan membuat daunnya menjadi rimbun. Penyiramannya bisa dilakukan dengan jarak 2 hari sekali. 3. Cara menyiram tanaman untuk menghemat air, tak perlu mengguyurnya dari daun. Penyiraman yang tepat justru di bagian dekat akar. Cara menyiram tanaman indoor tentu berbeda dengan outdoor. Penggunaan air pun terbilang lebih sedikit untuk tanaman hias. Cara menyiram tanaman di musim kemarau bisa disiasati dengan diguyur pada bagian dekat akar, bukan dari daunnya. Penyiraman dari atas daun tanaman justru merugikan kesehatan tanaman. Air yang didiamkan di permukaan daun akan memicu pertumbuhan jamur yang mengakibatkan tanaman mudah busuk. 4. Kamu perlu memilih waktu yang tepat. Jika memungkinkan, siram tanaman di pagi hari. Hindari cuaca panas sebab bisa membuat batang dan daun rapuh. Pagi hari adalah waktu terbaik untuk menyiram tanaman karena cocok dengan siklus pertumbuhan alaminya. Coba untuk menyiram sebelum jam 10 pagi, sebab saat cuaca sedang panas air justru bisa membakar tanaman. Jika terlupa, kamu bisa menunggu di sore hari sesudah pukul 4 sore. Pertimbangkan pula musim penanamannya. Tanah yang kering pada musim kemarau perlu diberi air untuk mengembalikan kelembapan. Sedangkan, tanah di musim hujan atau dingin cenderung lama mengering sehingga pemberian air perlu dibatasi. Cara menyiram tanaman bisa 2-3 hari sekali. 5. Hindari menyiram berlebihan sehingga air siraman mengalir ke lubang drainase. Salah satu alasan kenapa air yang berlebihan dan keluar dari lubang drainase kurang baik buat tanaman. Karena zat-zat yang berada di dalam media tanam sedikit demi sedikit akan terbawa air yang mengalir di lubang drainase. Bahkan pupuk yang berada di dalam pot media tanam juga terbawa mengalir ke bawah dan terbuang sia-sia sehingga mengurangi kesuburan tanaman. Juga bisa menyebabkan kesuburan media tanam berkurang dan media tanam mudah jadi keras atau bantatka.